Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah teman-teman, pada unit 2 sebelumnya, teman-teman sudah mendengarkan materi cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, pada audio ini, kita akan mulai membahas materi unit 3, yakni tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Namun sebelum memulai materi, ada pertanyaan kunci yang dibahas pada unit ini, yaitu antara lain 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat? 2. Mengapa cara penyelesaian secara damai yang dipilih oleh Indonesia maupun Malaysia dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat? Berikutnya, kita lanjut poin materi tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar 1 ya teman-teman. Simak baik-baik. 1. Tujuan pembelajaran. Teman-teman, pada unit ini, teman-teman diharapkan mampu memahami dan menjelaskan jalan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Diharapkan pula, teman-teman dapat melakukan tindakan positif atau perilaku baik untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud cinta kepada NKRI. 2. Aktivitas belajar 1. Simak dan pahami artikel berikut ini ya. Penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Pertama, perundingan bilateral. Selama ini, memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyelesaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982. Sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa percaya kedua belah pihak atau confidence building measures. Pola ini pernah dijalankan Indonesia Australia dalam mengelola celah timur. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui High Council sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional atau MI. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun dalam kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah. Bagaimana teman-teman? Kalian masih semangat? Kita lanjut materi artikel berikut ini ya. Silakan disimak dan pahami baik-baik. Sistem keamanan dan pertahanan di laut. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkannya. Upaya menjaga keamanan di laut merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 1. Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut. 2. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan tentara nasional Indonesia. 3. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang memberikan kewenangan dalam penegakan hukum di laut, termasuk pula tentang bagaimana menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termaktub sebagai berikut. Pasal 59 ayat 2, yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintas laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ayat 3, dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Selanjutnya, Pasal 61 menyebutkan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari aturan undang-undang tersebut, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, tetapi juga di semua sektor. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas kan? Selanjutnya kita pelajari studi kasus dan berikut ketentuannya. Bersama teman kelompok, carilah berita yang mencerminkan proses penyelesaian secara damai dalam kasus sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Kasus tersebut dapat berupa berita atau artikel yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital. Kemudian analisislah kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Isi berita atau masalah. 2. Tokoh dalam berita. 3. Alasan terjadinya masalah. 4. Apa sikap kita terhadap masalah tersebut? Hasil dari diskusi teman-teman kelompok dapat berupa poster ataupun presentasi menggunakan slide presentasi. Selamat mengerjakan teman-teman. Selanjutnya, kita masuk pada poin materi refleksi. Poin 3, refleksi. Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya teman-teman melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. A. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ... B. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah atau saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ... C. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ... Teman-teman, masih ingat kan aktivitas belajar 1 tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat? Nah, kali ini kita lanjut poin materi aktivitas belajar 2 ya. 4. Aktivitas belajar 2. Teman-teman, setelah membahas artikel pada audio sebelumnya, sekarang buatlah prakarya dengan tema Cinta NKRI untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah RI dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Ide-ide teman-teman ini dapat dituangkan dalam bentuk meme atau booklet atau leaflet atau poster atau video yang memberi pesan positif. Nantinya akan disebarkan kepada orang-orang di sekitar teman-teman sebagai media kampanye atau dapat pula disebar di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.
Lembar tanggapan audiens. Lembaran ini akan teman-teman berikan kepada teman-teman untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan tentang cinta NKRI. Lembar tanggapan ini bisa berbentuk tabel yang terdiri atas 4 kolom, yakni nama, pesan yang saya dapat, hal yang perlu diapresiasi, dan hal yang perlu diperbaiki. Lembar tanggapan audiens ini juga dapat diperbanyak sesuai kebutuhan ya teman-teman. Berikutnya kita lanjut pada poin materi rangkuman ya teman-teman. 5. Rangkuman. Berikut ini rangkuman materi yang bisa teman-teman catat ya. A. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut. Upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah: perundingan bilateral, penetapan wilayah status quo, penyelesaian oleh ASEAN, dan pengadilan mahkamah internasional. B. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. C. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkannya. Gimana teman-teman? Makin menarik bukan materinya? Yuk tetap simak audio berikutnya ya. Bagaimana teman-teman? Kalian masih semangat kan? Kita lanjutkan pada bagian terakhir ya, yaitu uji pemahaman dan aspek penilaian. Silakan disimak baik-baik. Poin 6. Uji pemahaman. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, silakan jawab pertanyaan berikut. A. Bagaimana metode penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat? B. Mengapa kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat? C. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut? D. Apa bentuk dukungan teman-teman terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah? Aspek penilaian. Pada unit ini, teman-teman akan dinilai melalui beberapa aspek berikut. Pertama, penilaian pengetahuan yang meliputi 1. Konten meme atau booklet atau leaflet atau poster atau video. 2. Pemahaman materi atau esai. Kedua, penilaian sikap yang meliputi 1. Observasi guru. 2. Penilaian diri sendiri. 3. Penilaian teman sebaya. Terakhir, penilaian keterampilan yang meliputi 1. Efektivitas penyajian booklet atau leaflet atau poster atau video. Baiklah teman-teman, sekian materi audio ini dan sekaligus menjadi akhir dari buku audio ini. Tetap semangat belajar ya teman-teman, dan sampai jumpa.